Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pengenalan objek pariwisata berbasis website, di mana anggota kelompoknya ada 3, yaitu saya sendiri, Trimel Dayama, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rio Satria Pratama. Saya Rizky Samjaya Putra. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek akhir kami. Masuk dalam latar belakang, proyek ini dilatar belakangi dengan sektor yang dimiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam era digital ini, peran teknologi informasi dan internet sangat signifikan dalam mempromosikan dan memudahkan akses informasi pariwisata. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan promosi objek pariwisata adalah dengan cara pembuatan web khusus yang diperkenalkan destinasi wisata dengan baik, yang menarik dan informatif. Website pariwisata juga bukan hanya sekedar sarana promosi, tetapi juga menjadi alat interaktif yang dapat memberikan pengalaman virtual kepada pengguna sebelum mereka benar-benar mengunjungi lokasi tersebut. Pengenalan objek pariwisata berbasis website ini menjadi salah satu inisiatif yang relevan dan bermanfaat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan platform website informatif pada peningkatan interaktif, citra destinasi, keamanan, dan kebutuhan pengguna. Website ini juga dirancang untuk memudahkan pengenalan objek wisata yang akan dituju dan menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan dalam berpariwisata. Manfaat dalam penelitian ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak pengembang website dan pengguna. Bagi pengembang sendiri, manfaat pengembangan website ini menjadi landasan untuk meningkatkan promosi pariwisata, meningkatkan kunjungan wisata, memberikan kontribusi ekonomi lokal, mengembangkan teknologi sektor pariwisata, dan mengukur pencapaian tujuan pariwisata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Oke, saya akan menjelaskan selanjutnya. Yang pertama yaitu use case. Di sini untuk teman-teman bisa dilihat use case yang kami buat. Di sini ada 2, yaitu user dan admin. Untuk yang bisa diakses oleh user, yaitu yang pertama melakukan penelusuran berdasarkan kategori. Yang kedua, melakukan penelusuran berdasarkan prioritas jarak ataupun harga. Yang ketiga, melihat destinasi wisata yang diberikan. Yang keempat, memberikan komentar terhadap destinasi wisata yang diberikan. Yang kelima, memberikan kategori disukai. Itu yang bisa diakses oleh user. Dan untuk yang kedua, yang bisa diakses oleh admin, yaitu pertama, melakukan penelusuran berdasarkan kategori, melakukan penelusuran berdasarkan prioritas jarak ataupun harga. Yang ketiga, melihat destinasi wisata yang diberikan. Yang keempat, memberikan komentar terhadap destinasi wisata yang diberikan. Yang kelima, memberikan kategori disukai. Yang keenam, melakukan penambahan data destinasi wisata. Yang ketujuh, melakukan pengeditan destinasi wisata. Yang terakhir, melakukan penghapusan destinasi wisata. Mungkin untuk use case yang kami buat, mungkin itu saja. Lalu dilanjutkan kepada ke diagram activity. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa dilihat di sini ada 3, yaitu admin, sistem, dan pengguna. Mungkin untuk activity diagram kita mulai dari admin, yaitu pertama untuk input data destinasi wisata. Lalu masuk ke bagian sistem, itu untuk tempat wisatanya.
Lalu dari penggunanya untuk mengakses menu destinasi wisata harus melalui sistem yang udah dibuat oleh di activity diagram. Nah, untuk di bagian sistem ini, apabila tempat wisatanya sudah diinput oleh admin, lalu akan menampilkan daftar tempat wisata untuk penggunanya. Apabila tidak menampilkan data tempat wisata, dia akan melakukan ke arah ke bagian melihat lihat lokasi. Dan untuk lihat lokasi akan menampilkan detail tempat wisatanya. Kegiatan tempat wisatanya itu apa saja yang penjelasan di tempat wisata tersebut. Apabila sudah, dia akan mengakses di mana lokasi yang ada di pengguna. Dan untuk terakhir di situ menampilkan wisata yang akan dituju. Apabila sudah wisata, apabila sudah menampilkan wisata yang akan dituju, untuk activity diagram akan dianggap selesai untuk kegiatan tersebut. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sequential diagram, yang dimana sequential diagram ini menjelaskan tentang bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Di mana di sini ada aktor. Aktor pertama-tama membuka platform internet. Kedua, sistem akan menampilkan sistem login. Ketiga, user melakukan login. Apabila berhasil, maka akan dilanjutkan ke halaman utama. Kelima, pemilihan menu informasi. Di sini di mana berbagai banyak objek wisata ditampilkan. Selanjutnya ada list informasi wisata. Selanjutnya ke-8 ada pemilihan salah satu informasi pariwisata dan dilanjutkan ke-9 yaitu menampilkan informasi pariwisata yang dipilih. Next. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini ada 4 kelas diagram, yaitu website di mana isi website tersebut ada ID jenis pariwisata dengan selanjutnya ada nama dan deskripsi. Selanjutnya ada tabel admin, di mana isi dari tabel admin itu yaitu 1 ID, kedua user, ketiga password. Selanjutnya ada tabel pariwisata, di mana dalam isi tabel ini isinya ada ID wisata, jenis wisata, nama wisata, dan deskripsi dari wisata tersebut. Selanjutnya ada user, di mana isi dari tabel user ini ialah 1 ID pengunjung, kedua nama pengunjung, ketiga email dari pengunjung. Next. Selanjutnya penutup yang akan selanjutnya kesimpulan. Transformasi pertama, transformasi digital membawa dampak signifikan pada industri pariwisata. Kedua, pembangunan website pariwisata menginginkan informasi yang lengkap dan akurat tentang objek wisata. Ketiga, mengoptimalkan konten website untuk mesin pencarian atau SEO. Sangat penting untuk meningkatkan visabilitas destinasi pariwisata secara online sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung yang potensial. Keempat, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan konten dan memberikan ulasan yang memperkuat objek wisata tersebut. Kelima, menetapkan matrik keberhasilan seperti jumlah pengunjung, waktu yang dihabiskan pengunjung di website, dan konversi pengunjung menjadi wisatawan. Pentingnya untuk mengukur efektivitas kampanye dan promosi. Keenam, selanjutnya tentang tantangan dan peluang teknologi terkini. Dan terakhir, meningkatkan promosi wisata, namun juga memerlukan adaptasi teknologi yang cermat untuk mengembangkan website pariwisata dan untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan kontribusi positif terhadap masyarakat lokal dan budaya. Mungkin itu saja yang dapat bisa kami sampaikan.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.